Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susanti dengan NIM dari kelas TEP 2. Cuaca dan iklim bukan soal ramalan, tapi soal data. Sebagai mahasiswa teknik pertanian, alat-alat di belakang saya ini adalah mata dan telinga kita untuk memahami alam. Dari penguapan air hingga radiasi matahari, mari kita pelajari bagaimana cara kerja atau fungsi alat atau instrumen BMKG ini dalam membantu dunia pertanian kita. Alat pertama yaitu AWS atau Automatic Weather Station. Di AWS ini ada beberapa bagian-bagiannya, yaitu terdiri dari beberapa bagian, yaitu sensor meteorologi, sistem pemrosesan dan penyimpanan, sistem daya, dan struktur pendukungnya. Sensor meteorologi ini berfungsi menangkap parameter cuaca secara langsung dari alam. Ada anemometer terletak di bagian paling atas tiang. Anemometer mangkuk berputar, berfungsi mengukur kecepatan angin, sedangkan wind vane atau penunjuk arah mengukur arah datangnya angin. Piranometer merupakan sensor kecil berbentuk kubah kaca di lengan tiang. Fungsinya untuk mengukur intensitas radiasi matahari atau solar radiation. Lalu barometer dan hygrometer, alat ini biasanya berada di dalam pelindung putih bertumpuk. Fungsinya mengukur tekanan udara, suhu udara, dan kelembapan atau RH. Penakar hujan merupakan tabung putih yang terpisah di permukaan tanah, berfungsi untuk mengukur curah hujan secara otomatis dengan mekanisme jungkitan di dalamnya. Sistem pemrosesan data atau penyimpanan. Nah, bagian ini adalah pusat kendali yang mengolah sinyal dari sensor menjadi data digital. Ada data logger. Di foto ini terlihat menggunakan seri data taker DT80. Ini adalah otak dari AWS yang berfungsi menerima, memproses, menyimpan, dan menjadwalkan pengiriman data dari seluruh sensor. Lalu ada modem perangkat di sebelah kanan data logger. Perangkat modem ini berada di sebelah kanan data logger. Fungsinya untuk mengirimkan data yang sudah diolah ke server pusat BMKG secara real time melalui jaringan internet. Kemudian sistem daya, bagian ini agar AWS bisa bekerja 24 jam di lokasi terpencil dibutuhkan sistem energi mandiri. Ada panel surya atau solar panel, berfungsi mengubah energi matahari menjadi arus listrik searah atau DC. Terus solar charge controller yang gambar kotak biru itu mengatur arus listrik dari panel surya ke baterai agar tidak terjadi overcharge dan menjaga stabilitas daya ke alat. Terus ada baterai atau aki, berfungsi menyimpan cadangan energi sehingga alat tetap menyala pada malam hari atau saat cuaca mendung. Lalu ada bagian struktur pendukungnya berupa tiang atau tower. Struktur utama untuk menempatkan sensor pada ketinggian standar operasional agar tidak terganggu oleh hambatan di permukaan tanah. Terus ada enclosure box. Nah, yang kotak pelindung luar berlogo BMKG itu yang menjaga perangkat elektronik sensitif dari hujan, panas matahari, dan debu. Selanjutnya ada alat atau instrumen termometer tanah gundul, berfungsi untuk mengukur suhu tanah pada berbagai kedalaman. Data ini sangat penting dalam bidang pertanian atau agroklimatologi untuk mengetahui kondisi suhu di zona perakaran tanaman dan proses penguapan dari tanah. Beberapa termometer yang dipasang berjajar dengan sudut kemiringan dan kedalaman yang berbeda. Yang pertama ada termometer tanah dangkal. Nah, dari kedalaman 0, 2 sampai 5 hingga 10 cm biasanya berbentuk bengkok atau miring seperti yang terlihat pada penyangga besi putih. Lalu fungsinya ini mengukur fluktuasi suhu permukaan tanah yang sangat dipengaruhi oleh radiasi matahari langsung. Nah, ada termometer tanah dalam. Ini tuh biasanya kedalaman 20 cm hingga 100 cm. Biasanya berbentuk lurus dan dimasukkan ke dalam tabung pelindung. Berfungsi mengukur suhu di lapisan tanah yang lebih dalam, di mana suhunya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu terpengaruh perubahan cuaca harian secara drastis. Nah, selanjutnya ada soil moisture sensor atau sensor kelembapan tanah. Instrumen ini merupakan bagian dari sistem otomatis yang mengukur kadar air dalam tanah, yang berfungsi mengukur kandungan air volumetrik di dalam tanah secara real time. Data ini sangat penting untuk menentukan penjadwalan irigasi dan memantau ketersediaan air bagi tanaman.
Selanjutnya ada instrumen Campbell-Stokes. Instrumen yang berbentuk bola kaca bening ini adalah alat klasik namun sangat akurat untuk mengukur matahari. Berfungsi mengukur lamanya penyinaran matahari dalam satu hari atau berapa jam matahari bersinar terang tanpa tertutup awan. Lalu ada 3 jenis pias yang digunakan secara bergantian sepanjang tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan lintasan semu matahari akibat kemiringan poros bumi, yaitu 1 ada pias lengkung panjang. Terus digunakan ketika matahari berada di belahan bumi utara sekitar periode 12 April sampai 2 September. Pias ini dipasang di bagian alur paling bawah pada mangkuk pemegang pias. Lalu ada pias lurus, digunakan saat matahari berada di dekat garis khatulistiwa atau ekuator. Biasanya pada periode 1 Maret hingga 11 April dan 3 September hingga 14 Oktober. Pias ini dipasang di alur bagian tengah. Terakhir ada pias lengkung pendek, digunakan ketika matahari berada di belahan bumi selatan pada periode 15 Oktober hingga akhir Februari. Pias ini dipasang di bagian alur paling atas. Selanjutnya ada alat atau instrumen ASRS atau Automatic Solar Radiation Station, berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari yang masuk ke bumi secara otomatis dan berkelanjutan. Data dari ASRS sangat penting untuk studi perubahan iklim, energi terbarukan atau panel surya, serta penguapan air di lahan pertanian. Bagian-bagian dari ASRS ini ada piranometer, sensor berbentuk kubah kaca bening di bagian atas, itu berfungsi mengukur total radiasi matahari yang jatuh pada permukaan horizontal. Terus cincin pelindung, lingkaran logam besar yang mengelilingi salah satu piranometer yang berfungsi menghalangi cahaya matahari langsung agar sensor hanya menangkap radiasi pantulan dari awan atau atmosfer. Lalu ada pirheliometer, tabung panjang yang mengarah langsung ke matahari yang berfungsi mengukur radiasi matahari langsung yang sejajar dengan arah datangnya sinar. Lalu ada panel kontrol berisi data logger dan sistem elektronik untuk menyimpan data mentah dari sensor sebelum dikirimkan ke server BMKG. Kemudian ada alat sistem monitoring iklim mikro. Sistem iklim mikro ini dirancang untuk memantau kondisi cuaca di lingkungan yang sangat spesifik, berfungsi untuk mengukur parameter cuaca pada skala mikro yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung. Uniknya, alat iklim mikro ini adalah ia memiliki sensor yang dipasang bertingkat di ketinggian 4, 7, dan 10 meter. Tujuannya adalah untuk memantau profil vertikal, suhu, kelembapan, dan angin secara presisi sehingga kita bisa tahu persis bagaimana kondisi cuaca di setiap lapisan atmosfer yang bersentuhan langsung dengan lahan pertanian kita. Selanjutnya yaitu panci penguapan terbuka. Alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah evaporasi atau penguapan yang terjadi dalam kurun waktu 24 jam. Data ini sangat penting bagi pertanian untuk menghitung kebutuhan air irigasi tanaman dan bagi hidrologi untuk menghitung keseimbangan air di suatu wilayah. Bagian-bagiannya ada panci logam berupa wadah silinder yang terbuat dari baja anti karat, lalu ada tabung kecil yang berada di tengah panci. Fungsinya itu menenangkan permukaan air agar tidak beriak akibat angin sehingga pengukuran tinggi muka air menggunakan skru penyetel bisa lebih akurat. Lalu ada hook gauge. Ini biasanya diletakkan di dalam steel well saat pengukuran. Alat ini berupa sekrup dengan ujung runcing untuk mengukur perubahan ketinggian air hingga ketelitian 0,02 mm. Ini tuh bentuknya kayak kail gitu. Terus anemometer mangkuk yang dipasang di samping panci pada ketinggian rendah sekitar 0,5 meter. Fungsinya itu mengukur kecepatan angin tepat di atas permukaan panci. Selanjutnya ada sangkar meteorologi. Ini fungsinya melindungi alat ukur suhu dan kelembapan dari radiasi matahari langsung dan hujan, namun tetap membiarkan udara bersirkulasi dengan bebas. Di dalam kotak putih bercelah ini terdapat 4 jenis termometer manual. Ada termometer bola kering yang mengukur suhu udara aktual, lalu termometer bola basah yang digunakan bersama bola kering untuk menghitung kelembapan udara. Kemudian ada termometer maksimum yang mencatat suhu tertinggi dalam 24 jam, biasanya menggunakan air raksa. Terakhir ada termometer minimum, yaitu mencatat suhu terendah dalam 24 jam, biasanya menggunakan alkohol. Kemudian ada alat penakar hujan observatorium, yaitu alat berbentuk corong stainless. Steel yang tertanam di tanah ini adalah
penakar hujan manual paling standar yang berfungsi mengukur jumlah curah hujan yang jatuh di suatu tempat dalam kurun waktu 24 jam. Cara kerjanya ini, air hujan ditampung dalam botol di dalam alat, lalu setiap pagi sekitar jam 7, air tersebut dituang ke gelas ukur khusus untuk mengetahui volumenya dalam satuan milimeter. Lalu ada alat high volume air sampler itu atau HVAS digunakan untuk mengambil sampel partikel debu di udara dalam volume besar. Cara kerjanya, alat ini menghisap udara di sekitar melalui filter kertas selama periode waktu tertentu, biasanya 24 jam. Partikel debu yang tertangkap di filter kemudian akan ditimbang di laboratorium untuk menentukan tingkat polusi udara di lokasi tersebut. Lalu ada instrumen Automatic Rainwater Sampler atau ARWS digunakan untuk mengambil sampel air hujan secara otomatis untuk dianalisis kandungan kimianya, seperti tingkat keasaman atau pH. Cara kerjanya itu, alat ini dilengkapi dengan sensor hujan. Ketika sensor mendeteksi butiran air hujan, tutup corong akan terbuka secara otomatis untuk menampung air. Begitu hujan reda, tutupnya akan kembali menutup agar sampel air tidak terkontaminasi oleh debu atau polutan lain dari udara.